Pada tahun 1942, lautan berhenti menjadi tempat perlindungan. Air yang sebelumnya memisahkan benua berubah menjadi wilayah perang. Dari Atlantik, kapal selam Jerman meluncur diam-diam menuju pantai Amerika. Di bawah malam, torpedo mereka menembus kapal dagang dan kapal tanker, dan api menerangi langit di atas laut yang tertutup puing-puing. Tidak ada yang membayangkan bahwa konflik itu telah melintasi samudra. Selama berbulan-bulan, U-boat mendominasi rute yang tampaknya tidak tersentuh. Di setiap pelabuhan terdapat tanda-tanda kehadiran mereka. Bahan bakar tumpah, struktur hancur, dan ketakutan yang menyebar lebih cepat daripada berita. Dunia menyaksikan tanpa memahami seberapa jauh perang bisa mencapai di bawah gelombang. Seiring waktu, operasi menjadi sulit. Respons sekutu meningkat dan dominasi kapal selam Jerman mulai runtuh. Ketika meriam berhenti berbunyi pada tahun 1945, laut tidak kembali tenang. Masih ada ratusan kapal selam Jerman yang tersebar di pelabuhan, fjord, dan pantai yang hancur. Di dermaga yang rusak, lambung logam mereka masih berbaris, diam, sementara asap kekalahan menyelimuti Eropa. Tidak ada yang tahu nasib apa yang menanti mereka. Apakah mereka akan dihancurkan, ditangkap, atau ditinggalkan di dasar laut? Jerman dan kebangkitan laut. Setelah kekalahan pada 1918, Jerman kehilangan basis material dan sumber daya manusia yang mendukung kekuatan angkatan lautnya. Perjanjian Versailles melarang pembangunan kapal selam, membongkar galangan kapal khusus, dan membubarkan personel yang telah membentuk elit perang di bawah laut. Selama bertahun-tahun, kegiatan Angkatan Laut terbatas pada fungsi pesisir dan administrasi yang mencoba menjaga armada minimum agar tetap beroperasi. Meskipun terlihat pasrah, staf umum menjaga tujuan yang tidak pernah ditinggalkan, memulihkan kekuatan kapal selam modern. Gagasan itu terus beredar di kalangan teknis dan Akademi Angkatan Laut secara diam-diam, dan mulai terbentuk pada pertengahan tahun 30-an ketika rezim sosialis nasional memulai program persenjataan kembali secara terselubung. Pada tahun 1935, Kriegsmarine memulai reorganisasi struktur angkatan lautnya. Kantor-kantor teknis yang tidak aktif sejak 1919 diaktifkan kembali dan proyek-proyek desain yang telah bertahan dalam arsip militer atau di tangan para insinyur yang selama bertahun-tahun bekerja di luar negeri untuk menghindari batasan perjanjian dilanjutkan. Di bawah perintah langsung dari Admiralitas dan dengan dukungan pemerintah baru, pembicaraan dimulai dengan perusahaan angkatan laut dan mantan insinyur dari Kaiserliche Marine. Mandatnya jelas, membangun kembali armada kapal selam dari awal, meskipun secara resmi tidak ada yang dapat diakui di hadapan komunitas internasional. Salah satu tokoh kunci kebangkitan ini adalah Karl Dönitz. Pada tahun 1935, ia diangkat sebagai komandan pasukan kapal selam Jerman yang baru didirikan kembali. Pengalamannya sebagai kapten kapal selam dalam perang sebelumnya memberinya profil ideal untuk memimpin senjata angkatan laut baru tersebut. Dari kantornya di Kiel, Dönitz merencanakan pembentukan awak kapal, program pelatihan, dan struktur taktis yang akan membentuk flotila di masa depan. Basis pelatihan di pantai Baltik menjadi titik awal bagi generasi perwira muda dan pelaut yang akan menjadi fondasi bagi Kriegsmarine yang baru. Selama tahun-tahun awal ini, Jerman bertindak dengan kehati-hatian ekstrim. Perjanjian Angkatan Laut yang ditandatangani dengan Inggris Raya pada Juni 1935 memungkinkan Berlin untuk memiliki angkatan laut yang setara dengan 35% dari Angkatan Laut Inggris, tetapi teks perjanjian tidak merinci detail tentang kapal selam. Kelalaian ini digunakan oleh komando Jerman untuk memulai pembangunan unit pertama dengan alasan bahwa itu adalah kapal eksperimental. Galangan kapal di Kiel dan Wilhelmshaven mulai menerima cetak biru dan komponen, dan tim teknis bekerja melawan waktu untuk mewujudkan model baru. Desain pertama yang disetujui adalah tipe 1 versi A. Model ini, yang ukurannya lebih besar dari pendahulunya, menggabungkan kemajuan dalam propulsi dan otonomi dengan panjang lebih dari 70 meter dan kemampuan untuk beroperasi selama beberapa hari di laut terbuka. Hanya 2 unit yang dibangun,
U-25, dan U-26, yang terutama berfungsi sebagai platform uji. Meskipun kinerjanya terbatas, mereka memberikan data berharga tentang kelayakan huni, stabilitas, dan konsumsi. Dari kegagalan mereka dikembangkan versi yang lebih kecil dan fungsional, tipe 2, yang dirancang sebagai kapal selam pelatihan dan patroli pesisir. Tipe 2 adalah dasar dari kebangkitan operasional yang sesungguhnya. Dengan lambung pendek, dapat bermanuver, dan mampu beroperasi di laut pedalaman, ia sangat cocok untuk peran pelatihan. Beberapa varian diproduksi dalam waktu singkat, 2A, 2B, 2C, dan kemudian 2D. Setiap versi menggabungkan peningkatan kecil dalam otonomi, kedalaman menyelam, dan peralatan internal. Kapal-kapal ini mulai keluar dari galangan kapal Deutsche Werke dan Germania Werft di Kiel, serta bengkel Flender di Lübeck. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Jerman sudah memiliki selusin unit yang siap untuk instruksi dan patroli jarak pendek. Pelatihan awak kapal adalah proses yang cermat. Dönitz menetapkan sistem pelatihan intensif yang menggabungkan instruksi teoretis dengan praktik di laut. Komandan masa depan harus menguasai manuver penyelaman, penembakan torpedo, orientasi periskop, dan navigasi malam hari. Di Kiel dan Neustadt, pusat simulasi dan latihan berkelanjutan diorganisir. Setiap awak dievaluasi dalam kondisi yang merugikan. Penyelaman berkepanjangan, navigasi dengan jarak pandang yang buruk, dan serangan simulasi terhadap konvoi fiktif. Disiplin sangat ketat dan kegagalan dalam ujian apapun berarti ditugaskan kembali ke Angkatan Laut Permukaan. Secara paralel, flotila operasional pertama dibentuk, Flotila Kapal Selam U-Boote. Pertama didirikan pada tahun 1936 dengan basis di Kiel, diikuti tidak lama kemudian oleh flotila kedua di Wilhelmshaven. Unit-unit ini belum ditujukan untuk pertempuran nyata, tetapi berfungsi sebagai laboratorium taktis. Formasi serangan, komunikasi radio, dan manuver penyelaman terkoordinasi diuji. Dönitz, yang yakin bahwa masa depan perang maritim bergantung pada serangan kelompok, memperkenalkan ide kawanan serigala jauh sebelum digunakan dalam pertempuran. Pembangunan kembali armada kapal selam dikembangkan di bawah jaringan kerahasiaan diplomatik. Untuk menghindari sanksi internasional, proyek-proyek disamarkan sebagai penelitian sipil atau program teknik komersial. Beberapa suku cadang dirakit di galangan kapal negara-negara netral atau dikirim di bawah kontrak fiktif. Insinyur Jerman bepergian dengan paspor palsu ke Belanda, Finlandia, dan Spanyol untuk mendapatkan material atau menguji komponen. Tujuannya adalah untuk menjaga pembangunan tetap tersembunyi dari perhatian Liga Bangsa-Bangsa dan kekuatan pemenang tahun 1918. Pembatasan yang diberlakukan oleh Versailles tidak dipatuhi, tetapi rezim tersebut mempertahankan kebijakan yang ambigu di hadapan komunitas internasional. Secara resmi, Jerman bersikeras bahwa mereka hanya membangun unit eksperimental dan bahwa armada mereka tidak menimbulkan ancaman. Kenyataannya berbeda. Di kantor-kantor Kriegsmarine, kapal selam jarak jauh sudah dirancang dengan pandangan tertuju pada Atlantik. Para perwira yang pernah bertugas selama Perang Besar dipanggil kembali dan pelatihan diperluas untuk mempersiapkan kekuatan profesional, disiplin, dan setia kepada Führer. Pada tahun 1937, kemajuan sudah terlihat jelas. Galangan kapal beroperasi dengan kapasitas maksimum, program pelatihan berjalan tanpa henti, dan latihan menjadi semakin kompleks. Suasana di Kiel mencerminkan antusiasme dan kepercayaan diri. Setiap kapal selam baru yang meninggalkan dok mewakili langkah lebih lanjut menuju pemulihan kekuatan angkatan laut yang hilang. Uji ketahanan di Laut Baltik memungkinkan verifikasi mesin, sistem oksigen, dan mekanisme darurat. Laporan teknis dikirim langsung ke Komando Tinggi, di mana kekurangan dianalisis secara cermat dan koreksi segera diperintahkan. Pada tahun 1938, armada kapal selam Jerman sudah menjadi kenyataan yang terkonsolidasi. Meskipun secara resmi masih dianggap sebagai kekuatan eksperimental, jumlah unit, pelatihan personel, dan organisasi flotila menunjukkan tingkat operasional yang jauh lebih unggul daripada sekolah teknis sederhana. Latihan yang dilakukan di Baltik mencakup praktik serangan terkoordinasi dan simulasi patroli jarak jauh.
Dönitz, puas dengan hasilnya, memberitahu komando tinggi bahwa senjata baru itu siap untuk konflik yang mungkin terjadi. Pada tahun yang sama, suasana politik Eropa menegang setelah aneksasi Austria dan krisis Sudetenland. Pimpinan Kriegsmarine memanfaatkan perhatian internasional pada frontline untuk mempercepat ekspansinya. Proyek tipe 7 dan tipe 9 yang baru sedang dalam pengembangan dan laporan uji coba menunjukkan bahwa Jerman dapat memiliki armada samudra dalam beberapa tahun. Di Dockkiel dan Wilhelmshaven, para awak kapal bersiap untuk hal yang tidak terhindarkan. Tenggelamnya Athenia, gema yang membuka Atlantik. Pada tanggal 1 September 1939, invasi Polandia memicu perang yang telah diantisipasi Eropa selama berbulan-bulan. Sementara negara-negara besar bereaksi terhadap serangan Jerman, flotila kapal selam menerima perintah di Pelabuhan Utara untuk menyebar menuju Laut Utara. Bagi para komandan yang dilatih pada tahun-tahun sebelumnya di bawah kepemimpinan Dönitz, sinyal itu menandai dimulainya misi mereka yang sesungguhnya. Untuk pertama kalinya sejak 1918, senjata kapal selam Kriegsmarine memasuki pertempuran. Perintah patroli pertama ditransmisikan dari Komando Tinggi Angkatan Laut di Wilhelmshaven. Kapal selam harus menempati posisi di sebelah barat Skotlandia dan di rute menuju Atlantik. Mayoritas unit yang tersedia adalah tipe 2 dan tipe 7, dengan otonomi terbatas dan kemampuan untuk beroperasi hanya beberapa hari tanpa pengisian bahan bakar. Meskipun demikian, moralnya tinggi. Pangkalan pesisir dipenuhi aktivitas saat para pelaut memuat torpedo, bahan bakar, dan perbekalan. Setiap keberangkatan merupakan ujian nyata bagi senjata yang selama ini hanya beroperasi dalam latihan. Pada sore hari tanggal 3 September ketika Inggris Raya menyatakan perang terhadap Jerman, kapal selam U-30 sedang berpatroli di barat Laut Irlandia. Komandannya, Fritz Julius Lemp, menerima informasi tentang keberadaan kapal penumpang besar yang berlayar dengan lampu menyala. Sesaat setelah pukul 19.30, U-30 menembakkan torpedo yang menghantam SS Athenia, sebuah kapal transatlantik Inggris dengan lebih dari 1.000 penumpang di dalamnya. Kapal itu tenggelam perlahan, dan meskipun beberapa kapal penyelamat tiba di lokasi, lebih dari 100 orang tewas. Itu adalah serangan Jerman pertama terhadap kapal sipil dalam perang dan menandai dimulainya kontroversi internasional yang intens. Pemerintah Inggris mengecam serangan itu sebagai pelanggaran langsung terhadap norma-norma maritim. Di Berlin, Komando Tinggi berusaha menyangkal keterlibatan apapun, takut akan dampak politik dari menenggelamkan kapal dengan warga sipil Amerika dan Kanada. Lemp diinterogasi sekembalinya, tetapi dijaga di bawah kerahasiaan yang ketat. Propaganda Jerman mengklaim bahwa Athenia telah menjadi korban ranjau Inggris, sementara pers sekutu menggunakan insiden itu untuk menggambarkan Kriegsmarine sebagai kekuatan tanpa prinsip. Dalam hitungan hari, nama kapal selam Jerman menjadi simbol bahaya di bawah air. Setelah insiden itu, Komando Dönitz memerintahkan para komandan untuk bertindak dengan kehati-hatian ekstrim. Dilarang menyerang kapal sipil manapun tanpa identifikasi yang jelas, dan perlunya mematuhi aturan perang maritim ditekankan kembali. Meskipun demikian, patroli terus berlanjut. Selama September dan Oktober, lebih dari 20 kapal selam berlayar ke Atlantik Utara, menghadapi kondisi yang parah dan keterbatasan logistik. Jaraknya jauh, sumber daya langka, dan jumlah unit tidak cukup untuk mencakup semua rute konvoi. Minggu-minggu pertama menunjukkan masalah armada yang masih dalam pengembangan. Banyak kapal selam mengalami kerusakan mesin diesel dan kegagalan sistem kelistrikan. Beberapa harus kembali sebelum menyelesaikan misi mereka karena kekurangan suku cadang atau karena torpedo yang cacat. Tipe 2, yang dirancang untuk operasi pesisir, terbukti tidak cocok untuk Atlantik. Meskipun demikian, beberapa penenggelaman kapal kargo Inggris dan Norwegia tercatat. Setiap keberhasilan dirayakan sebagai konfirmasi potensi senjata baru. Tetapi laporan teknis mengungkapkan kerapuhan perangkat operasional tersebut. Pada bulan Oktober, U-47 di bawah komando Günther Prien mencapai aksi yang mengejutkan dunia. Memanfaatkan malam tanpa bulan, kapal selam itu menembus Teluk Scapa Flow, pangkalan utama armada Inggris. Berlayar di antara jaring anti kapal selam dan pelampung pertahanan, Prien menembakkan torpedo ke kapal perang Royal Oak.
Ledakan itu menenggelamkan kapal dalam beberapa menit, menyebabkan kematian lebih dari 800 pelaut Inggris. Keberhasilan itu merupakan pukulan moral yang sangat besar bagi Inggris Raya dan kemenangan propaganda bagi Berlin. Eksploitasi Prien menunjukkan bahwa U-boote dapat menyerang bahkan tempat yang paling dilindungi. Namun, setelah dampak awal, batasan senjata kapal selam menjadi jelas. Jumlah unit yang tersedia tidak melebihi 30 dan banyak yang sedang dalam pemeliharaan atau ditugaskan untuk instruksi. Dönitz memperingatkan bahwa perang kapal selam hanya dapat memiliki efek nyata jika setidaknya 300 kapal dibangun. Sementara itu, flotila yang ada harus memenuhi misi patroli dan pengintaian. Para komandan beroperasi dengan hati-hati, menghindari konfrontasi langsung dengan kapal pengawal bersenjata. Kurangnya informasi meteorologi dan dukungan udara meningkatkan risiko. Korban pertama tidak butuh waktu lama untuk berjatuhan. Beberapa kapal selam menghilang selama patroli di Laut Utara, kemungkinan ditenggelamkan oleh peledak kedalaman atau ranjau. U-39 adalah yang pertama hilang setelah upaya serangan yang gagal terhadap kapal induk Ark Royal. Awak kapalnya ditangkap menjadi tawanan perang kapal selam yang pertama. Tidak lama kemudian, U-42 dan U-45 mengalami nasib yang sama. Berita itu dirahasiakan di dalam Jerman untuk menjaga moral, tetapi ketegangan terasa di barak Kiel dan Wilhelmshaven. Kondisi Laut Utara di musim dingin mempersulit navigasi, badai memaksa untuk menyelam selama berjam-jam, dan kelembaban yang konstan mempengaruhi sistem kelistrikan. Para pelaut harus menahan suhu ekstrem, shift yang melelahkan, dan ruang yang terbatas. Kurangnya pengalaman praktis dalam misi yang berkepanjangan tercermin dalam kesalahan perhitungan dan masalah koordinasi. Banyak komandan menemukan bahwa realitas pertempuran berbeda dari pelatihan. Di laut terbuka, isolasi dan ketidakpastian membebani sama seperti musuh. Dalam ranah diplomatik, tenggelamnya Athenia dan operasi pertama U-boote menimbulkan kekhawatiran internasional. Negara-negara netral seperti Amerika Serikat dan Swedia menuntut penghormatan terhadap navigasi sipil. Washington memperketat pengawasan di Atlantik Barat, khawatir insiden serupa akan mempengaruhi kapal-kapal Amerika Serikat. Laporan pers memperbanyak kisah serangan tanpa pandang bulu, meskipun banyak yang sesuai dengan ledakan ranjau atau penenggelaman yang tidak disengaja. Terlepas dari protes, Jerman mempertahankan strateginya. Komando Tinggi Angkatan Laut menetapkan zona perang di sekitar Kepulauan Inggris, memperingatkan bahwa kapal musuh apapun akan dianggap sebagai target yang sah. Patroli kapal selam diintensifkan dan U-boote mulai beroperasi dalam kelompok kecil untuk meningkatkan cakupan. Meskipun demikian, kekurangannya masih signifikan. Sistem komunikasi radio tidak stabil dan deteksi konvoi hampir sepenuhnya bergantung pada pengamatan visual melalui periskop. Sebagian besar misi berakhir dengan hasil yang sederhana. Dönitz bersikeras untuk meningkatkan koordinasi dan logistik. Dia memerintahkan untuk membuat jaringan dukungan dengan kapal induk dan stasiun pengisian bahan bakar yang tersembunyi di pelabuhan Norwegia. Dia juga mengusulkan pembangunan model baru dengan otonomi yang lebih besar berdasarkan desain tipe 7 yang sudah menunjukkan kinerja yang lebih baik. Sementara itu, bengkel di Kiel dan Bremen bekerja tanpa henti untuk memperbaiki unit yang rusak dan mempersiapkan patroli baru. Laju perang melebihi kapasitas industri negara itu. Pada akhir tahun 1939, hasil operasionalnya ambigu. Di satu sisi, U-boote telah menimbulkan kerugian yang cukup besar pada perdagangan Inggris dan menunjukkan efektivitas mereka dalam serangan mendadak. Di sisi lain, kerugian mereka sendiri dan keterbatasan teknis mengkonfirmasi bahwa mereka belum siap untuk perang yang berkepanjangan. Torpedo sering gagal, giroskop tidak selaras, dan baterai kehilangan daya lebih cepat dari yang diperkirakan. Laporan yang dikirim ke Komando Angkatan Laut meminta solusi mendesak, tetapi prioritas rezim terfokus pada ofensif darat. Dalam propaganda resmi, keberhasilan individu diperkuat. Eksploitasi Prien di Scapa Flow disajikan sebagai simbol keberanian Jerman. Foto-foto dan komunike menunjukkan komandan yang diberi penghargaan, sementara berita-berita memuji ketepatan Kriegsmarine. Kenyataannya,
Situasinya lebih kompleks. Dönitz tahu bahwa setiap kemenangan membutuhkan upaya besar dan bahwa korban meningkat dengan cepat. Meskipun ada keterbatasan, ia terus meningkatkan moral anak buahnya, yakin bahwa dominasi laut akan menjadi penentu di tahun-tahun mendatang. Rudal taktik perang kawanan mengambil kendali. Pada tahun 1940, ekspansi teritorial Jerman mengubah perang di laut. Kampanye di Norwegia, Denmark, dan Prancis menawarkan Kriegsmarine peluang tak terduga, mengamankan pangkalan yang memungkinkan beroperasi langsung di Atlantik. Dönitz segera mengidentifikasi dampak strategisnya. Sementara Wehrmacht maju di darat, Angkatan Laut mereorganisasi perangkatnya untuk memanfaatkan pelabuhan baru dan mempersingkat jarak ke rute konvoi. Hingga saat itu, kapal selam hampir secara eksklusif berlayar dari Wilhelmshaven dan Kiel, yang berarti harus melintasi Laut Utara yang diawasi oleh Inggris. Dengan kepemilikan pelabuhan Prancis, jarak ke rute perdagangan Atlantik berkurang menjadi separuhnya. Mulai musim panas, U-Boote langsung berlayar ke samudra tanpa terkena sabuk ranjau. Insinyur Angkatan Laut memperkuat dermaga dan membangun tempat perlindungan beton bertulang untuk menahan pemboman. Bunker di Lorient dan Saint-Nazaire dengan atap setebal beberapa meter menawarkan perlindungan hampir total dan memungkinkan kapal selam tetap siap setiap saat. Perubahan strategis memiliki efek langsung. Sejak pertengahan tahun 1940, kapal selam mulai beroperasi dengan jangkauan dan otonomi yang lebih besar. Komando Dönitz mengatur sistem patroli bergilir yang mencakup rute konvoi utama antara Kanada, Inggris Raya, dan Afrika. Komunikasi dipusatkan di stasiun radio Kernevel yang mengoordinasikan posisi setiap unit. Dengan jaringan ini, para komandan menerima instruksi terbaru dan dapat berkumpul di titik serangan bersama. Logistik baru ini memulai fase paling produktif dari seluruh perang kapal selam. Antara Juni dan Desember, angka penenggelaman melampaui semua ekspektasi. Laporan harian menyebutkan puluhan kapal hancur setiap minggu. Rata-rata, U-Boote menenggelamkan lebih dari 200.000 ton kargo bulanan yang sangat mempengaruhi pasokan Inggris. Perdagangan maritim berubah menjadi ladang ranjau tak terlihat. Kapal kargo berlayar dengan lampu mati dan konvoi dikawal oleh kapal perusak yang berpatroli siang dan malam. Meskipun demikian, kapal selam menyusup di antara mereka dengan manuver berani. Era emas U-Boote yang disebut telah dimulai. Taktik yang disukai oleh para komandan adalah menyerang di malam hari dan di permukaan. Mereka memanfaatkan siluet gelap kapal selam untuk mendekat tanpa terdeteksi dan menembakkan torpedo dari jarak dekat. Periskop hampir tidak digunakan. Sebagian besar serangan dilakukan dengan mengamati langsung dari menara. Bentuk pertempuran ini mengurangi kemungkinan ditemukan oleh sonar dan meningkatkan akurasi. Inggris yang tidak memiliki radar yang efektif tidak dapat mendeteksi kapal selam sampai torpedo sudah berada di air. Selama bulan-bulan ini, muncul nama-nama yang akan menjadi legendaris di Kriegsmarine. Salah satunya adalah Otto Kretschmer, Komandan U-99. Keahliannya mendekat tanpa terdeteksi dan menyerang beberapa kapal dalam satu malam menjadikannya awak kapal selam paling sukses dalam perang. Dalam beberapa kali patroli, ia melampaui 500 juta ton yang tenggelam, termasuk kapal tanker, kapal kargo, dan kapal pengawal bersenjata. Dalam laporannya, Dönitz menganggapnya sebagai model disiplin dan ekonomi sumber daya. Dia tidak menyia-nyiakan satu pun torpedo dan menghindari tindakan yang tidak perlu. Slogannya, satu torpedo, satu kapal, menjadi lambang bagi seluruh armada. Bersama Kretschmer, Günther Prien, Joachim Schepke, dan Herbert Schulze juga menonjol. Masing-masing memimpin unitnya dengan metode berbeda, tetapi semua berbagi mentalitas yang sama, menyerang dengan tepat dan menghilang tanpa jejak. Awak kapal tetap berada pada batas fisik, menahan jam penyelaman yang berkepanjangan dan kekurangan oksigen. Di kompartemen sempit, panas dan bau bahan bakar bercampur dengan ketegangan yang konstan. Meskipun kondisinya demikian, moral tetap tinggi. Komunike resmi memuji pencapaian dan memberikan penghargaan yang memperkuat citra U-Boot sebagai senjata yang tak terkalahkan. Dengan pelabuhan baru yang beroperasi, armada kapal selam mencapai kecepatan keberangkatan maksimumnya.
Setiap hari, beberapa kapal selam berangkat dari Lorient atau Brest menuju Atlantik Utara. Di permukaan, mereka dikawal oleh kapal penyapu ranjau kecil hingga perairan terbuka. Dari sana, mereka memulai perjalanan sendirian. Beberapa bertahan hingga 8 minggu di laut, berlayar ratusan mil tanpa kontak dengan daratan. Untuk menjaga koordinasi, jadwal transmisi yang tetap ditetapkan. Komunikasi yang dikodekan oleh Enigma dikirim dalam interval singkat, mengurangi risiko pelokalan oleh penjejak radio musuh. Pada musim panas tahun 1940, Dönitz mulai menerapkan konsep serangan kelompoknya secara praktis, yang dikenal sebagai rudal taktik. Idenya sederhana namun efektif. Beberapa kapal selam berpatroli di zona yang sama dan, setelah mendeteksi konvoi, mereka mengomunikasikan posisi mereka. Komando pusat kemudian memerintahkan konsentrasi unit terdekat untuk menyerang secara bersamaan dari arah yang berbeda. Taktik ini melampaui kemampuan pertahanan kapal pengawal Inggris yang harus membagi tembakan dan perlindungan mereka. Konvoi menjadi rentan dan penenggelaman berlipat ganda. Penggunaan pertama yang berhasil dari strategi ini dicatat di Atlantik Utara pada bulan September. Sekelompok 7 kapal selam mencegat konvoi yang datang dari Kanada menuju Liverpool. Selama 2 malam berturut-turut, U-boat menyerang dari sudut yang berbeda, menenggelamkan lebih dari 10 kapal dan membubarkan sisanya. Komunikasi Inggris membutuhkan waktu berjam-jam untuk mengatur respons. Aksi ini mengkonfirmasi bahwa sistem serangan kawanan berhasil dan harus diterapkan dalam skala besar. Hasilnya memperkuat kepercayaan komando tinggi Jerman. Di Berlin, laporan Dönitz dibaca sebagai bagian dari kemenangan Global Reich. Angka tonase yang tenggelam dan foto-foto komandan yang diberi penghargaan dipublikasikan. Berita menunjukkan kapal selam kembali ke pelabuhan di tengah kerumunan yang bertepuk tangan. Setiap kapal yang dihancurkan disajikan sebagai pukulan langsung terhadap ekonomi Inggris. Namun, di balik propaganda, perang kapal selam tetap merupakan tugas perlawanan. Setiap keberangkatan melibatkan risiko besar dan jumlah kerugian yang terus meningkat. Pelabuhan Prancis diubah menjadi benteng sejati. Setiap pangkalan memiliki bengkel, depot torpedo, rumah sakit, dan area istirahat. Kapal selam yang rusak diperbaiki dalam hitungan hari dan kembali ke laut. Insinyur dan teknisi bekerja selama 24 jam, sadar bahwa setiap penundaan dapat mengubah siklus patroli. Di dermaga, keluarga mengamati keberangkatan tanpa tahu kapan mereka akan melihat pelaut mereka lagi. Perang Atlantik telah menjadi perjuangan perlawanan yang berkepanjangan. Bagi Dönitz, kesuksesan tahun 1940 adalah konfirmasi doktrinnya. Dia telah menunjukkan bahwa sejumlah kecil kapal selam yang terlatih dengan baik dapat melumpuhkan lalu lintas maritim kekuatan global. Tujuan langsungnya adalah meningkatkan produksi hingga mencapai angka yang dianggapnya menentukan 300 U-boat dalam layanan simultan. Dengan kekuatan itu, ia yakin mungkin untuk mencekik Inggris Raya sepenuhnya. Industri Jerman mulai melipat gandakan pesanan dan galangan kapal memperpanjang shift kerja. Tetapi waktu dan sumber daya akan menjadi faktor penentu. Dari Lorient hingga Jurang, jangkauan penuh U-boat. Saat tahun 1941 berlanjut, operasi kapal selam memasuki tahap ekspansi berkelanjutan. Dengan pangkalan Prancis beroperasi penuh dan jatuhnya Prancis terkonsolidasi, Kriegsmarine berusaha memperluas jangkauannya melampaui rute pesisir. Dönitz memerintahkan pengerahan ke Atlantik Tengah, zona di mana konvoi sekutu masih beredar dengan perlindungan yang tidak memadai. Dari Lorient, Brest, dan Saint-Nazaire, patroli dengan durasi dan jangkauan yang lebih besar mulai berlayar. Laut terbuka merupakan tantangan logistik. Jaraknya sangat jauh dan kapal selam harus beroperasi hingga batas ketahanan mereka. Untuk menjaga koordinasi, komando membentuk jaringan titik kontak dan zona pertemuan yang dikenal sebagai Treffpunkte. Dari sana, para komandan menerima instruksi terenkripsi melalui radio yang menunjukkan pergerakan konvoi yang terdeteksi. Patroli diperluas hingga mencakup wilayah antara Azores dan Tanjung Verde, jalur vital bagi perdagangan Inggris. Kondisi meteorologis sangat ekstrem, badai panas yang menyengat, dan arus yang tidak terduga. Meskipun demikian, hasil awalnya luar biasa. Selama bulan-bulan pertama,
U-boat menenggelamkan ratusan ribu ton kapal kargo, kapal tanker, dan kapal transportasi. Konvoi sekutu terpaksa mengubah rute mereka untuk menghindari area yang paling berbahaya. Kapal selam memanfaatkan penyebaran untuk menyerang kapal yang terisolasi, terutama pada jam malam. Namun, musuh mulai beradaptasi. Di musim semi, Royal Navy memperkenalkan kapal pengawal yang lebih cepat dan lebih lengkap dengan peledak kedalaman baru. Inggris juga mengembangkan radar jarak pendek yang mampu mendeteksi kapal selam saat mereka berlayar di permukaan selama malam hari. Pertemuan pertama dengan kapal pengawal yang ditingkatkan ini menguji pengalaman Jerman. Para komandan menghadapi ancaman yang sebelumnya tidak ada, kemungkinan terdeteksi sebelum menembak. Banyak serangan gagal karena penggunaan manuver pertahanan baru oleh konvoi yang membentuk lingkaran tertutup dan merespons dengan tembakan terkoordinasi. Kerugian meningkat. Pada bulan April, beberapa kapal selam menghilang di Atlantik Utara tanpa jejak. Laporan Dönitz mengakui bahwa situasi teknis telah berubah. Musuh telah belajar dengan cepat. Menghadapi kenyataan itu, kebutuhan untuk memodifikasi taktik menjadi keharusan. U-boat mulai beroperasi dalam formasi yang lebih fleksibel, menghindari tinggal terlalu lama di zona yang sama. Dönitz mereorganisasi skema patroli menjadi kelompok kecil yang tersebar, yang dapat berkumpul kembali dengan cepat jika konvoi ditemukan. Penggunaan transmisi terenkripsi juga diperluas untuk bertukar data tentang rute dan kecepatan target. Adaptasi baru ini memungkinkan untuk mempertahankan inisiatif meskipun bahaya yang meningkat. Inovasi lain adalah peningkatan serangan terkoordinasi malam hari. Kapal selam muncul secara bersamaan dan menyerang dari arah yang berbeda untuk membingungkan kapal pengawal. Alih-alih menyelam setelah tembakan pertama, beberapa komandan tetap berada di permukaan, menggunakan kecepatan untuk memposisikan ulang dan meluncurkan torpedo baru. Meskipun teknik itu meningkatkan risiko, hasilnya efektif. Dalam beberapa kesempatan, konvoi lengkap hancur dalam beberapa jam. Strategi ini menunjukkan bahwa bahkan dengan kemajuan teknologi sekutu, keberanian tetap menjadi penentu. Tahun itu juga menandai ekspansi geografis operasi. Dengan ofensif Jerman di Mediterania, beberapa U-boat ditugaskan untuk mendukung blok poros di front itu. Masuknya Italia ke dalam perang memungkinkan koordinasi tindakan dengan Regia Marina, meskipun kondisi laut sangat berbeda dari Atlantik. Perairan Mediterania yang hangat dan jernih mengurangi kemungkinan persembunyian dan pengawasan udara yang intens mempersulit manuver. Meskipun demikian, kapal selam Jerman mencapai keberhasilan penting di lepas pantai Mesir, Malta, dan Libya, menenggelamkan kapal transportasi Inggris yang memasok tentara musuh di Afrika Utara. Di antara kasus-kasus penting adalah kinerja U-75 dan U-331 yang serangan mereka terhadap konvoi sekutu menunjukkan kemampuan adaptasi para komandan. Diimplementasikan rutinitas baru penyelaman cepat dan navigasi kecepatan rendah untuk menghindari pelacakan. Misi berlangsung selama berminggu-minggu di perairan tertutup dan dengan sedikit titik pelarian. Dalam beberapa kasus, kapal selam harus melintasi Selat Gibraltar, salah satu zona paling dijaga di planet ini, menggunakan arus bawah laut dan kegelapan total. Setiap transit adalah ujian presisi dan kegugupan yang ekstrim. Di utara, U-boat juga berpartisipasi dalam operasi di sekitar Norwegia. Setelah pendudukan negara itu, pangkalan Trondheim dan Bergen menawarkan akses langsung ke Laut Utara dan Arktik. Dari sana, kapal selam menyerang konvoi menuju Murmansk, yang mengangkut material sekutu untuk Uni Soviet setelah dimulainya operasi Barbarossa. Kondisinya ekstrem, suhu di bawah nol, badai es, dan malam kutub yang panjang. Mesin mengalami kegagalan konstan dan awak kapal menahan dingin yang tak tertahankan. Meskipun demikian, serangan terus berlanjut dan beberapa kapal kargo Soviet tenggelam. Kemajuan Jerman di semua front tampaknya tak terhentikan, tetapi laporan teknis menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Jumlah kapal selam yang aktif beroperasi hampir tidak memenuhi kebutuhan operasional dan perbaikan menumpuk di galangan kapal Prancis. Mesin diesel menunjukkan keausan dini dan torpedo masih mengalami masalah peledakan. Dönitz meminta sumber daya yang lebih besar kepada komando tinggi untuk memodernisasi armada, tetapi prioritas industri diarahkan pada perang darat dan udara. Awak kapal
yang semakin muda menerima pelatihan yang dipercepat yang mengurangi pengalaman umum. Di Atlantik Tengah perjuangan menjadi lebih keras. Konvoi sekutu mulai menerima dukungan udara dari kapal induk pengawal dan pesawat jarak jauh yang berbasis di Islandia. U-bote yang sebelumnya berlayar di permukaan hampir sepanjang waktu terpaksa tetap tenggelam selama lebih banyak jam yang membatasi kecepatan dan otonomi mereka. Peledak kedalaman baru yang dapat disesuaikan pada kedalaman yang lebih besar meningkatkan bahaya. Banyak kapal selam bertahan hanya berkat manuver putus asa turun hingga batas struktural lambung mereka untuk menghindari serangan. Moral tetap tinggi, tetapi perang telah menjadi lebih mahal. Laporan flotila menyebutkan kerugian terus-menerus, terutama di zona Atlantik Utara di mana konsentrasi konvoi lebih besar. Meskipun demikian, komando Jerman tetap optimis. Dalam propaganda, setiap penenggelaman disajikan sebagai kemenangan strategis, dan komandan yang diberi penghargaan berfungsi sebagai contoh untuk promosi baru. Dönitz bersikeras bahwa upaya itu harus dipertahankan, yakin bahwa tekanan konstan pada rute maritim akan memaksa Inggris Raya untuk bernegosiasi. Di dermaga Lorient dan Saint-Nazaire, kepulangan dari patroli menjadi lebih sulit. Kapal selam tiba dalam keadaan rusak, awak kapal kelelahan dan cadangan torpedo minimal. Meskipun demikian, komando menuntut agar ritme keberangkatan dipertahankan. Insinyur bekerja siang dan malam memperbaiki lambung yang berlubang dan sistem kelistrikan yang rusak. Setiap unit yang kembali ke laut dirayakan sebagai simbol perlawanan. Tetapi keseimbangan telah berubah. Perang Atlantik tidak lagi di bawah kendali Jerman. Api di depan New York 1942. Pada bulan-bulan awal tahun 1942, perang kapal selam mengubah latar belakang. Setelah 2 tahun operasi terkonsentrasi di Atlantik Utara dan Mediterania, Kriegsmarine memutuskan untuk membawa ofensif langsung ke pantai timur Amerika Serikat. Dönitz telah mengamati bahwa pertahanan pesisir Amerika Utara masih lemah dan bahwa konvoi sekutu terkonsentrasi di Atlantik Tengah. Masuknya Amerika Serikat secara resmi ke dalam perang menawarkan front baru dan operasi Paukenschlag dirancang untuk memanfaatkan kesempatan itu. Pada awal Januari, 5 kapal selam tipe 9 berlayar dari pangkalan Prancis menuju Atlantik Barat. Mereka adalah unit jarak jauh, mampu beroperasi selama lebih dari 3 bulan tanpa dukungan. Perjalanan ke pantai Amerika memakan waktu sekitar 2 minggu. Para komandan menerima perintah untuk bertindak secara independen, menyerang target pedagang atau militer apapun yang mereka temukan antara Newfoundland dan Teluk Meksiko. Dönitz yakin bahwa kejutan akan total. Intelijen Jerman melaporkan bahwa Amerika Serikat belum menetapkan patroli reguler atau mengadopsi tindakan pemadaman lampu pesisir. Perkiraan dikonfirmasi segera setelah kapal selam pertama tiba di lepas pantai. Pada malam tanggal 13 Januari 1942, U-123 di bawah komando Reinhard Hardegen melihat lampu-lampu gedung pencakar langit New York dari laut. Beberapa mil dari pantai, kapal dagang berlayar dengan lampu menyala, terlihat dari jarak bermil-mil. Hardegen segera menyerang, menenggelamkan 2 kapal tanker dalam hitungan jam. Selama hari-hari berikutnya, kapal lain diserang di lepas Long Island dan New Jersey. Api dari kapal yang terbakar terlihat dari darat, menimbulkan alam di kalangan penduduk. Dalam minggu-minggu berikutnya, operasi mencapai kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kapal selam Jerman bergerak bebas di sepanjang pantai Atlantik Amerika Serikat, dari New England hingga North Carolina. Dalam waktu kurang dari sebulan, mereka menenggelamkan puluhan kapal tanpa menderita kerugian. Kurangnya koordinasi antara Angkatan Laut Amerika Serikat dan penjaga pantai memfasilitasi serangan. Kapal-kapal berlayar tanpa konvoi dan tanpa pemadaman lampu pesisir. Mercusuar tetap aktif dan para kapten mempertahankan rute tetap yang dapat diprediksi. Bagi Jerman, itu adalah skenario yang ideal. Laporan komandan menggambarkan panorama kelalaian. Dalam satu kali patroli, U-66 menenggelamkan lebih dari 40.000 ton kargo. U-123 mengulangi kesuksesan dalam perjalanan keduanya. Di pelabuhan Prancis, awak kapal kembali dengan menara yang penuh dengan lambang yang dicat yang mewakili setiap penenggelaman.
Dalam propaganda Jerman, gambar kapal selam yang kembali dengan kemenangan memperkuat ide perang yang tak terhentikan. Bagi Dönitz, ofensif itu mengkonfirmasi bahwa musuh meremehkan ancaman kapal selam. Dampak ekonomi segera terasa. Dalam 5 bulan pertama tahun itu, lebih dari 2 juta ton kapal sekutu dihancurkan di Atlantik Barat. Kapal kargo yang mengangkut minyak dari Karibia, batu bara dari Kanada, dan perbekalan menuju Inggris Raya berada di bawah serangan konstan. Kerugian mempengaruhi pasokan energi dan memaksa perubahan rencana logistik sekutu. Media Amerika Serikat mulai menerbitkan laporan kapal yang terbakar di lepas pantai mereka. Di beberapa daerah, puing-puing kapal yang terdampar menjadi tontonan bagi penduduk setempat. Meskipun besarnya bencana, respons Amerika Serikat lambat. Selama berminggu-minggu, pihak berwenang membahas kelayakan penerapan konvoi pesisir. Angkatan Laut bersikeras memprioritaskan perlindungan rute transatlantik, sementara otoritas sipil meminimalkan bahaya di garis pantai mereka sendiri. Dönitz memanfaatkan keraguan itu dan memperluas operasi. Kapal selam baru bergabung dalam ofensif, memperluas serangan ke selatan, di lepas pantai Florida, Teluk Meksiko, dan Antillen. Luasnya front mengejutkan bahkan komando Jerman. Namun, keberhasilan mulai menunjukkan keterbatasan. Jumlah kapal selam yang tersedia masih belum cukup untuk mempertahankan tekanan terus-menerus. Perjalanan panjang dari Eropa menguras mesin dan mengurangi otonomi. Awak kapal menahan patroli hingga 90 hari dalam kondisi yang semakin sulit. Dalam beberapa kasus, kapal selam harus kembali dengan kerusakan serius. Jarak mencegah dukungan logistik yang efektif dan kurangnya pangkalan di belahan bumi barat menjadi kerugian struktural. Sementara itu, reaksi Amerika Utara akhirnya terbentuk. Pada bulan Maret, konvoi pesisir pertama didirikan dan pada bulan April diperintahkan pemadaman lampu di semua kota dan mercusuar di pantai Atlantik. Kapal perusak Amerika Serikat mulai berpatroli secara permanen dan stasiun radar dipasang di titik-titik strategis. Dalam beberapa bulan kerugian berkurang, U-Boot tidak lagi menemukan target yang mudah dan sistem anti kapal selam baru meningkatkan risiko. Serangan udara dari pangkalan di Newfoundland dan Bermuda melengkapi pengepungan. Fase awal Paukenschlag secara resmi berakhir pada bulan Mei, tetapi kapal selam terus beroperasi di daerah itu selama sisa tahun ini. Namun kondisinya berubah drastis. Radar pesisir mendeteksi serangan dan pemburu kapal selam merespons dengan cepat. Beberapa unit dihancurkan atau ditangkap. U-352 di bawah komando Helmut Rathke ditenggelamkan di lepas pantai North Carolina setelah mencoba menyerang konvoi yang dikawal. Kehilangan itu melambangkan berakhirnya periode dominasi absolut. Meskipun kesulitan yang meningkat, Kriegsmarine mencoba mempertahankan ofensif. Dönitz mengatur gelombang kedua dengan kapal selam tambahan dan menciptakan zona pengisian bahan bakar di tengah Atlantik, yang dikenal sebagai sapi perah, kapal tanker yang memasok bahan bakar dan torpedo ke U-Boot di tengah perjalanan. Sistem ini memungkinkan perpanjangan jangkauan patroli, tetapi juga memperkenalkan kerentanan. Ketika sekutu menemukan keberadaan mereka, mereka mulai memburu mereka secara sistematis, mengurangi otonomi seluruh armada. Selama musim panas kerugian Jerman meningkat, pesawat tempur Angkatan Laut dan pembom anti kapal selam berpatroli siang dan malam, peledak kedalaman baru yang dapat disesuaikan, dan bom yang diluncurkan dari udara terbukti menghancurkan. Setiap keberangkatan menjadi tantangan ekstrem. Meskipun demikian, komandan yang paling berpengalaman terus mendapatkan hasil. U-507 menenggelamkan beberapa kapal tanker di Teluk Meksiko, sementara U-123 terus beroperasi dengan keberhasilan terbatas di lepas pantai Carolina. Tetapi ketidakseimbangan sudah jelas. Di Eropa, Dönitz mengerti bahwa fase superioritas telah berakhir. Laporan mingguan menunjukkan penurunan konstan dalam tonase yang tenggelam dan peningkatan kapal selam yang hilang. Saat Amerika Serikat mengordinasikan pasukannya dengan Inggris Raya, Atlantik menjadi lapangan yang semakin terkontrol. Kemajuan teknologi sekutu dalam radar, sonar, dan penerbangan mengurangi margin manuver. Komandan Jerman terpaksa mengadopsi taktik defensif, menggunakan penyelaman yang berkepanjangan dan navigasi senyap untuk bertahan hidup. Di tingkat propaganda, rezim mempertahankan wacana keberhasilan. Film dan berita menunjukkan gambar torpedo menghantam dan kapal tenggelam.
sementara kerugian mereka sendiri disembunyikan. Namun di pangkalan Lorient dan Brest, kenyataannya berbeda. Setiap kepulangan membawa lebih sedikit awak kapal, perbaikan lebih lambat dan penggantian menjadi langka. Perang kapal selam mulai menguras sumber daya manusia dan material. Radar melawan baja kejatuhan dominasi. Setelah bertahun-tahun mendominasi Atlantik, U-boot menghadapi musuh yang mampu menetralkan taktik tradisional mereka untuk pertama kalinya. Kombinasi kemajuan teknologi dan koordinasi yang lebih erat antara Inggris dan Amerika Serikat mengubah keseimbangan angkatan laut. Flotila yang berangkat dari Lorient dan Brest menemukan laut yang berbeda, patroli yang lebih bersenjata, radar yang lebih akurat, dan kapal pengawal yang mendeteksi kapal selam bahkan sebelum mereka dapat menyerang. Pada bulan Januari, para komandan yang berangkat dari Lorient dan Brest melihat perbedaan yang mencolok dalam rute patroli. Konvoi sekutu tidak lagi berlayar secara tersebar atau rentan. Setiap formasi mencakup kapal perusak, korvet, dan kapal bersenjata dengan peralatan deteksi baru. Penggunaan radar sentimeter memungkinkan kapal pengawal untuk menemukan kapal selam bahkan di malam hari dan di bawah cuaca buruk. Itu membatalkan taktik tradisional Jerman untuk menyerang di permukaan dengan memanfaatkan kegelapan. Banyak U-boot terdeteksi sebelum mereka dapat menembak, dipaksa untuk menyelam dan kehilangan kontak dengan musuh. Perubahan taktis segera terjadi. Meskipun para komandan mencoba beradaptasi, radar sekutu terus memberikan keuntungan yang menentukan. Peralatan deteksi dapat menentukan posisi U-boot dengan akurasi yang meningkat, yang memaksa awak kapal untuk sering memodifikasi rute dan beroperasi dengan transmisi minimum. Meskipun demikian, serangan terus tidak seimbang. Setiap konvoi merupakan risiko tinggi dan kerugian Jerman tumbuh lebih cepat daripada penenggelaman yang dicapai. Pengenalan kapal induk pengawal semakin memperumit situasi. Kapal-kapal ini, kecil namun efektif, menemani konvoi dan menjaga pesawat patroli di udara secara terus-menerus. Pembom ringan mendeteksi jejak kapal selam, menjatuhkan peledak kedalaman, dan memandu kapal perusak ke zona kontak. Untuk pertama kalinya musuh dapat mengawasi area lautan yang luas tanpa gangguan. U-boot tidak lagi menemukan tempat berlindung bahkan di tengah Atlantik. Zona aman lama di mana kapal pengawal tidak dapat mencapai menghilang sepenuhnya. Selama musim dingin dan musim semi, kerugian mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa minggu di bulan Maret, lebih dari 40 kapal selam dihancurkan. Awak kapal hampir tidak kembali dari misi mereka. Banyak yang menghilang tanpa jejak, tenggelam dengan semua awaknya setelah perburuan yang sengit. Laporan flotila dipenuhi dengan nama yang dicoret dan angka yang tidak lengkap. Pangkalan Prancis mulai menerima lebih sedikit sinyal radio. Setiap keheningan bisa berarti bencana. Moral terpukul, meskipun Dönitz bersikeras bahwa situasinya hanya sementara. Taktik rudal taktik yang telah mendominasi tahun-tahun sebelumnya kehilangan efektivitas. Kelompok penyerang terdeteksi bahkan sebelum berkumpul. Penyergapan radio dan radar sekutu menggagalkan upaya koordinasi. Pada bulan Maret, sekelompok lebih dari 20 kapal selam dihancurkan atau tersebar selama serangan terhadap konvoi di sebelah barat Irlandia. Kapal perusak dan pesawat bertindak secara sinkron, menjatuhkan peledak selama berjam-jam hingga memaksa U-boot muncul ke permukaan atau tenggelam. Operasi yang seharusnya menunjukkan kekuatan senjata kapal selam berubah menjadi bencana. Pada tanggal 19 Mei 1943, Dönitz mengeluarkan perintah yang menandai titik balik penangguhan sementara operasi massal di Atlantik Utara. Dokumen itu yang dikirim ke semua flotila mengakui bahwa kerugian telah mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan. Lebih dari sepertiga kapal selam operasional telah hilang dalam waktu kurang dari 6 bulan. Keputusan itu setara dengan penarikan taktis, meskipun tidak pernah disajikan seperti itu. Secara resmi, dibicarakan tentang penyesuaian strategis dan redistribusi kekuatan. Tetapi di dermaga Lorient dan Saint-Nazaire, semua orang tahu bahwa dominasi lautan telah berakhir. Musuh pada bagiannya mengkonsolidasikan keunggulannya. Peningkatan sonar dan bom anti kapal selam memungkinkan serangan yang lebih tepat. Peledak kedalaman yang dapat diatur dengan altimeter mencapai zona di mana kapal selam mengira mereka aman.
Sekutu juga mulai menggunakan granat kontak baru yang disebut Hedgehog yang diluncurkan dalam salvo dan meledak hanya ketika mengenai lambung. Senjata-senjata ini mengurangi waktu penghindaran dan melipat gandakan kemungkinan serangan. Kelangsungan hidup U-Boot berkurang secara drastis. Para komandan yang berhasil kembali menggambarkan misi perlawanan yang sesungguhnya. Banyak yang menghabiskan sepanjang hari tenggelam, tidak dapat muncul ke permukaan bahkan untuk mengisi ulang baterai. Udara menjadi tidak dapat dihirup dan kelelahan memengaruhi keputusan taktis. Motor listrik yang kelebihan beban sering gagal. Dalam lebih dari satu kasus, kapal selam ditemukan saat muncul ke permukaan untuk ventilasi dan terjebak di antara kapal perusak. Perang yang pada tahun 1940 tampak seperti permainan kecerdikan dan kesabaran telah berubah menjadi pengejaran tanpa henti. Pada bulan April, flotila mencoba beradaptasi dengan memperkenalkan peralatan anti-radar dan detektor emisi baru. Namun, pengujiannya tidak cukup. Perangkat tidak berhasil mengidentifikasi frekuensi radar sekutu yang lebih modern. Komando tinggi Jerman memahami bahwa keunggulan teknis musuh sudah jelas. Produksi kapal selam tipe 7 dan tipe 9 terus berlanjut, tetapi desain mereka telah menjadi usang di hadapan kemajuan yang terdeteksi. Para insinyur mempercepat pengembangan model yang lebih canggih, tipe 21, tetapi pembuatannya masih jauh dari selesai. Di pangkalan, tekanan itu konstan. Bengkel bekerja siang dan malam memperbaiki lambung yang berlubang dan mengganti menara yang hancur. Perekrutan muda menerima kursus hanya beberapa minggu sebelum dikirim ke laut. Awak veteran berkurang dengan cepat. Propaganda terus menunjukkan gambar kembali yang penuh kemenangan, tetapi pada kenyataannya, setiap misi adalah risiko yang hampir bunuh diri. Para pelaut tahu bahwa kemungkinan untuk kembali berkurang dengan setiap patroli. Dönitz, yang telah menggantikan Raeder sebagai Panglima Angkatan Laut, menghadapi krisis yang memengaruhi baik aspek militer maupun moral. Jaringan komando, berdasarkan komunikasi radio terenkripsi, berada di bawah pengawasan sekutu yang konstan. Penyergapan Enigma mulai memberikan hasil bagi musuh, meskipun Jerman masih belum mencurigainya. Setiap pesan yang dikirim dapat mengungkapkan posisi atau pola gerakan. Karena lebih banyak kapal selam hilang, kontrol efektif atas Atlantik menghilang. Selama musim panas, kerugian terus berlanjut. Pesawat yang dilengkapi dengan radar ASV-3 menyapu area lautan yang luas, menemukan jejak dan noda minyak. U-Boot yang dipaksa untuk sering menyelam, kehilangan kecepatan dan terjebak dalam pengejaran tanpa akhir. Pada bulan Juli, situasinya kritis. Lebih dari 200 unit telah dihancurkan sejak Januari dan produksi tidak cukup untuk menggantikannya. Senjata mukjizat yang tidak pernah tiba. Paruh kedua tahun 1943 memaksa Kriegsmarine untuk memikirkan kembali strateginya. Kerugian yang terkumpul pada paruh pertama tahun itu telah mengurangi kekuatan operasional ke tingkat kritis dan, untuk pertama kalinya, senjata kapal selam berhenti menjadi faktor penentu di Atlantik. Menghadapi panorama itu, Dönitz mendorong reorganisasi lengkap yang berorientasi pada pengembangan generasi baru kapal selam yang mampu merebut kembali inisiatif yang hilang. Sejak Agustus 1943, insinyur, teknisi, dan desainer Angkatan Laut dipanggil di Berlin dan Hamburg untuk memulai proyek yang harus merevolusi perang di bawah laut. Lahirlah program tipe 21 yang secara internal dikenal sebagai kapal selam era baru. Berbeda dengan pendahulunya, model ini dirancang untuk beroperasi tenggelam hampir secara permanen dengan kecepatan di bawah air yang lebih besar daripada di permukaan. Desainnya mencakup lambung yang lebih hidrodinamis, baterai berkapasitas besar, dan sistem pengisian ulang senyap yang memungkinkannya tetap berada di bawah air sepanjang hari tanpa muncul ke permukaan. Di atas kertas, itu mewakili lompatan teknologi yang dapat mengubah jalannya konflik. Secara paralel, pengembangan tipe 23, versi yang lebih kecil dan lebih ringan yang ditujukan untuk patroli pesisir di Laut Utara dan Baltik, dimulai. Kedua model berbagi inovasi mekanis yang belum pernah ada, sistem propulsi yang lebih senyap, periskop yang dapat ditarik dengan profil lebih rendah, dan torpedo peluncuran cepat. Pengujian pada model dan tangki tekanan menunjukkan kinerja yang jauh lebih unggul daripada tipe 7 dan 9 yang lama. Dönitz melihat dalam unit-unit ini kemungkinan untuk membalikkan situasi.
tetapi waktu tidak berpihak padanya. Kemajuan teknis bertepatan dengan momen paling sulit bagi industri Jerman. Sejak pertengahan 1943, pemboman sekutu di Hamburg, Kiel, dan Bremen menghancurkan sebagian besar galangan kapal dan pabrik komponen. Jalur produksi terganggu selama berminggu-minggu, dan para insinyur terpaksa menyebarkan pekerjaan di bengkel-bengkel kecil yang terletak di terowongan dan pabrik bawah tanah. Fragmentasi ini memperlambat proses dan menyebabkan kurangnya koordinasi antara desainer dan perakit. Banyak cetak biru hilang selama pemindahan atau rusak karena kebakaran. Tekanan politik meningkat. Hitler menuntut hasil segera dan menuntut bukti yang menunjukkan efektivitas model baru. Para insinyur menjawab bahwa teknologi belum siap. Pertemuan antara Komando Tinggi Angkatan Laut dan Kementerian Persenjataan menjadi tegang. Albert Speer mencoba mengatur ulang rantai pasokan, tetapi pemboman terus-menerus di rute kereta api dan pusat industri membuat perencanaan yang stabil menjadi tidak mungkin. Setiap serangan sekutu menunda proyek selama beberapa minggu. Meskipun ada kemunduran, lambung pertama tipe 21 mulai terbentuk pada akhir 1943 di galangan kapal Blom and Voss dan Schießau-Werke. Propaganda menyajikannya sebagai senjata rahasia yang akan mengubah perang. Pamflet internal berbicara tentang kapal selam tak terkalahkan, yang mampu menyelam lebih cepat dan tetap tersembunyi lebih lama daripada musuh manapun. Kenyataannya, pengujian awal menunjukkan sebaliknya. Getaran motor listrik baru menyebabkan kegagalan pada sistem kemudi, sambungan tidak tahan tekanan, dan kompartemen listrik sering mengalami korsleting. Sementara para teknisi mencoba memecahkan masalah ini, situasi strategis memburuk. Sekutu maju di Italia dan pembom Amerika Serikat menyerang pelabuhan di Jerman Utara hampir setiap hari. Setiap kapal selam yang selesai mewakili upaya yang luar biasa. Dönitz bersikeras untuk mempercepat pengiriman, yakin bahwa meskipun tidak sempurna, model baru dapat mengubah jalannya konflik. Dalam bulan-bulan awal tahun 1944, produksi serial yang belum pernah terjadi sebelumnya diperintahkan. Puluhan lambung dibangun secara bersamaan di tempat yang berbeda, banyak oleh tangan yang tidak berpengalaman. Kelangkaan pekerja terampil menyebabkan penggunaan tahanan dan pekerja paksa dalam kondisi genting. Kesalahan berlipat ganda, pengelasan yang cacat, katup yang tidak menutup, dan sistem listrik yang salah sambung. Inspeksi teknis mengungkapkan kegagalan struktural yang serius, tetapi tekanan untuk mengirimkan unit memaksa untuk mengabaikan perbaikan. Hasilnya adalah armada kapal selam yang baru lahir, yang belum selesai. Pada pertengahan 1944, lebih dari 100 unit tipe 21 secara teoritis siap, meskipun hanya sedikit yang benar-benar operasional. Beberapa tidak lulus uji penyelaman atau mengalami kebocoran yang tidak dapat diperbaiki. Kapal selam tipe 23, yang lebih kecil, mencapai hasil yang lebih baik di Baltik, tetapi dampaknya pada perang terbatas. Keterlambatan dalam pengiriman torpedo dan baterai memperburuk situasi. Dalam beberapa kasus, kapal-kapal tetap tertambat berminggu-minggu menunggu suku cadang. Dalam periode yang sama, musuh mengintensifkan pemboman di galangan kapal. Sekutu mengetahui nilai strategis model baru dan memusatkan serangan pada rute transportasi modul. Kereta yang membawa bagian lambung berulang kali dihancurkan. Di pelabuhan Bremen, beberapa lambung yang sedang dibangun menjadi tidak berguna karena kebakaran dan ledakan. Laporan teknis menggambarkan panorama sebagai kacau dan putus asa. Meskipun demikian, Dönitz tetap berharap. Dalam pertemuan dengan Speer, dia bersikeras bahwa tipe 21 dapat mengembalikan kendali Jerman atas laut jika berhasil dioperasikan sebelum musim panas 1944. Program pelatihan yang dipercepat didirikan untuk awak kapal yang harus membiasakan diri dengan peralatan yang sama sekali baru. Di sekolah pelatihan Baltik, para pelaut berlatih penyelaman cepat dan penembakan torpedo otomatis, meskipun tanpa unit yang berfungsi penuh. Kondisinya genting, beberapa pelatihan dilakukan pada model yang tidak lengkap atau simulator improvisasi. Waktu terus berjalan dan perang bergeser ke perbatasan Reich. Dengan invasi sekutu ke Normandia pada bulan Juni 1944, pangkalan Prancis terancam. Kapal selam yang sedang dibangun harus dipindahkan atau dihancurkan untuk menghindari penangkapan.
banyak yang sengaja ditenggelamkan di kanal dan sungai Jerman. Pabrik bawah tanah, meskipun dilindungi, menderita pemadaman listrik yang konstan dan kekurangan material. Produksi, yang seharusnya mencapai angka rekor, hampir tidak berhasil mengirimkan beberapa unit lengkap. Tipe 21 operasional pertama berlayar untuk pengujian terbatas selama musim gugur. Kinerjanya menjanjikan, mencapai kecepatan bawah air mendekati 17 knot dan dapat tetap tenggelam selama berhari-hari, tetapi sudah terlambat. Dominasi udara dan laut sekutu membuat ofensif signifikan menjadi tidak mungkin. Beberapa kapal selam yang berhasil berlayar tidak menemukan kondisi untuk bertindak. Perang telah mengubah latar belakang dan dugaan senjata mukjizat tiba ketika hasilnya telah diputuskan. Dalam laporan akhir tahun, Donitz mengakui bahwa harapan yang ditempatkan pada model baru tidak terwujud. Meskipun secara teknis unggul, tipe 21 lahir di tengah keruntuhan industri. Keterlambatan, kurangnya material, dan tekanan politik mengubah proyek inovatif menjadi kegagalan operasional. Hampir semua kapal selam yang dibangun ditangkap dalam keadaan tidak lengkap atau dihancurkan sebelum akhir konflik. Flotila tersembunyi, misi Jerman di Laut Hitam. Sementara pertempuran Atlantik menghabiskan semakin banyak sumber daya, Kriegsmarine membuka front tak terduga di Eropa Tenggara. Pada tahun 1942, Komando Tinggi memutuskan untuk memindahkan sebagian upaya angkatan lautnya ke Laut Hitam, sebuah ruang di mana kehadiran Jerman hampir tidak ada dan dominasi Soviet sangat besar. Operasi darat di Ukraina dan Crimea telah memperluas jangkauan tentara, tetapi garis pantai tetap berada di bawah ancaman konstan dari Angkatan Laut Soviet. Donitz menerima tantangan, membuat flotila kecil kapal selam di laut yang tidak dapat diakses melalui jalur maritim langsung. Perjanjian Montreux melarang lintasan unit perang melalui Selat Bosphorus dan Dardanelles yang mencegah pengiriman kapal selam dari Mediterania. Satu-satunya alternatif adalah operasi yang belum pernah terjadi, mengangkut U-boot yang dibongkar melalui darat dan sungai melalui Danube. Untuk itu dipilih 6 unit tipe 2, model pesisir yang sama yang digunakan bertahun-tahun sebelumnya untuk pelatihan. Karena ukuran dan beratnya yang relatif rendah, mereka dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan diangkut dengan tongkang sungai. Pada musim semi 1942, manuver dimulai. Di galangan kapal Kiel dan Hamburg, unit-unit yang dipilih dibongkar. Setiap lambung dipotong menjadi 3 bagian dan dimuat ke gerbong kereta api khusus. Dari Jerman, konvoi melintasi Austria, Hongaria, dan Yugoslavia hingga mencapai galangan kapal Rumania di Galatsi. Di sana, teknisi Jerman dan pekerja lokal memulai perakitan kembali di bawah pengawasan militer yang ketat. Perjalanan lengkap dari utara Reich hingga delta Danube berlangsung beberapa minggu dan dilakukan secara rahasia mutlak untuk menghindari pembalasan atau sabotase. Pada bulan Juni, kapal selam pertama yang dibangun kembali diluncurkan di pelabuhan Rumania Konstanza di pantai barat Laut Hitam. Mereka menerima nama baru U9, U18, U19, U20, U23, dan U24 membentuk flotila 30 U-boat yang disebut. Meskipun kecil, unit-unit ini dilengkapi dengan torpedo 533 mm dan dapat menyelam hingga 80 meter. Donitz menganggapnya cocok untuk patroli pesisir dan serangan terhadap konvoi Soviet yang memasok pelabuhan Sevastopol, Tuapse, dan Batumi. Logistik adalah salah satu tantangan terbesar. Pasokan torpedo, bahan bakar, dan suku cadang harus datang dari Jerman melalui jalur sungai yang sama yang telah digunakan untuk transportasi awal. Setiap kerusakan atau kehilangan dalam perjalanan menunda operasi. Kurangnya bengkel khusus memaksa untuk mengimprovisasi perbaikan dengan bahan-bahan lokal. Di Konstanza didirikan dok terapung dan depot bawah tanah untuk menyimpan perbekalan, tetapi pemeliharaan tetap genting. Patroli pertama dimulai pada pertengahan musim panas. U-boot Jerman memasuki perairan yang tidak diketahui, dicirikan oleh arus yang bervariasi dan kedalaman yang dangkal. Mereka beroperasi sendirian, menggunakan koridor sempit antara pantai Rumania dan Soviet. Tugas utama mereka terdiri dari mencegat konvoi yang mengangkut pasukan dan perbekalan menuju Kaukasus. Serangan dilakukan pada malam hari,
memanfaatkan sedikit pengawasan musuh pada tahap awal itu. Selama bulan-bulan pertama, hasilnya sederhana tetapi menggembirakan. Beberapa kapal Soviet yang lebih kecil ditenggelamkan dan laporan awal menyoroti kejutan musuh akan kehadiran kapal selam Jerman. Komando Soviet, yang terbiasa mendominasi laut tanpa oposisi yang signifikan, bereaksi dengan cepat dengan memperkuat pengawasan dan mengerahkan pemburu anti kapal selam. Mulai musim dingin 1942, pertempuran di Laut Hitam meningkat. Kondisi operasional sangat berbeda dari Atlantik. Salinitas dan suhu Laut Hitam sendiri memengaruhi kinerja torpedo dan mesin, dan awak kapal menghadapi masalah konstan korosi dan kebocoran. Pasokan baterai dan suku cadang listrik bergantung pada pengiriman kereta api yang tidak teratur dari Wina atau Budapest. Setiap suku cadang membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk tiba, dan kapal selam menghabiskan periode yang lama tidak aktif di pelabuhan. Iklim juga merupakan hambatan. Musim dingin yang keras membekukan sebagian dermaga dan mempersulit keberangkatan. Di musim panas, badai tiba-tiba di pantai Kaukasia memaksa untuk menghentikan patroli. Terlepas dari kesulitan-kesulitan ini, Flotila 30 mempertahankan aktivitasnya sepanjang tahun 1943. Dalam periode itu, U-boat menenggelamkan beberapa kapal transportasi Soviet dan kapal pengawal kecil. Namun angkanya kecil dibandingkan dengan upaya yang diinvestasikan. Kurangnya dukungan udara memperburuk risiko. Luftwaffe yang terkonsentrasi di front timur hampir tidak dapat meliput operasi angkatan laut. Kapal selam bertindak tanpa perlindungan dan setiap penampakan udara musuh berarti bahaya mematikan. Pesawat tempur Soviet menjatuhkan muatan improvisasi dari ketinggian rendah, memaksa U-boat untuk menyelam paksa yang merusak sistem kelistrikan. Untuk meningkatkan koordinasi, Komando Jerman mendirikan pangkalan sekunder di Yalta selama pendudukan Crimea. Dari sana patroli yang lebih dekat ke front diarahkan, tetapi situasinya tetap genting. Kurangnya bahan bakar membatasi keberangkatan dan kelangkaan suku cadang mengurangi ketersediaan operasional menjadi hanya 3 atau 4 unit aktif pada saat yang sama. Pada tahun 1943, kemajuan Soviet di darat mulai mengancam pangkalan Jerman secara langsung. Pengepungan Sevastopol dan penaklukan kembali semenanjung Crimea selanjutnya menempatkan Konstanza di bawah risiko pemboman. Meskipun demikian, Dönitz memerintahkan untuk mempertahankan operasi selama mungkin. Kapal selam terus menyerang kapal pasokan dan ranjau musuh, meskipun setiap misi menjadi lebih berbahaya. Kerugian mulai menumpuk. Pada bulan Agustus 1943, U-18 rusak parah setelah serangan udara dan dinyatakan tidak dapat digunakan. Beberapa bulan kemudian, U-9 mengalami kecelakaan mekanis dan menjadi tidak berfungsi. Dengan setiap korban, flotila berkurang dan kemampuan untuk mempertahankan perang di Laut Hitam menurun. Laporan komandan menggambarkan situasi kelelahan ekstrim. Mesin terlalu panas, kekurangan oksigen, dan kelelahan awak kapal. Ofensif Soviet tahun 1944 mengakhiri operasi secara definitif. Pada bulan April, Tentara Merah merebut kembali Crimea dan maju menuju Rumania. Komando tinggi memerintahkan untuk mengevakuasi semua material yang mungkin dari Konstanza, tetapi pemindahan kapal selam tidak mungkin. Akses sungai diblokir dan pelabuhan Danube diserang. Menghadapi ketidakmungkinan untuk melarikan diri, para komandan menerima perintah untuk menghancurkan kapal mereka sendiri untuk mencegah mereka jatuh ke tangan musuh. Antara tanggal 20 dan 26 Agustus 1944, 5 kapal selam terakhir dari Flotila 30 sengaja ditenggelamkan di pelabuhan Konstanza. Awak kapal membuka katup banjir dan meninggalkan kapal saat mereka perlahan tenggelam. Puing-puing tetap berada di dasar dermaga, terlihat bahkan berminggu-minggu kemudian. Beberapa pelaut berhasil dievakuasi melalui darat ke Jerman, yang lain ditangkap oleh pasukan Soviet. Dengan gerakan itu berakhir kehadiran Jerman di Laut Hitam. Penenggelaman diri menandai penutupan operasi yang unik dan tidak membuahkan hasil. Dalam 2 tahun aktivitas, flotila telah menunjukkan kemampuan teknis yang mengagumkan, tetapi keterbatasan geografis dan logistik membatalkan dampak strategis apapun. Kapal selam yang dirancang untuk Atlantik tidak pernah sepenuhnya beradaptasi dengan perairan tertutup Laut Hitam.
Sekutu Soviet memulihkan beberapa lambung yang setengah tenggelam dan menariknya untuk dipelajari. Beberapa diperbaiki dan digunakan sebentar dalam tugas pelatihan. Beberapa dekade kemudian, arkeolog laut menemukan sisa-sisa unit-unit itu di lepas pantai Rumania, mengingatkan pada kisah yang kurang dikenal tentang perang kapal selam yang terjadi di laut tanpa jalan keluar ke samudra. Operasi Regenbogen, armada yang menghancurkan dirinya sendiri. Pada tahun 1945, Kriegsmarine menghadapi fase terakhirnya. Pangkalan-pangkalan Atlantik yang terisolasi oleh laut dan darat menahan pemboman terus-menerus dan kemampuan operasional U-Boote sudah minimal. Mayoritas unit tidak bergerak karena kekurangan bahan bakar, kerusakan yang menumpuk, atau tidak adanya awak. Meskipun demikian, Komando Angkatan Laut mencoba mempertahankan penampilan perlawanan sementara front mendekati wilayah Jerman. Dönitz, yang sejak 1943 telah menggantikan Raeder sebagai Panglima Angkatan Laut, berusaha mempertahankan moral di antara anak buahnya. Perintah patroli terus keluar dari markas besarnya di Flensburg, meskipun semakin sedikit unit yang merespons. Banyak kapal selam rusak atau tidak ada awak yang tersedia. Yang lain, yang baru selesai, tidak pernah berlayar. Front darat mendekat dengan cepat, dan pangkalan yang telah menjadi simbol dominasi Jerman seperti Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle, dan Brest dikepung oleh divisi sekutu. Di utara, Wilhelmshaven dan Kiel menerima pemboman harian yang mengubah galangan kapal menjadi puing-puing. Meskipun situasinya demikian, beberapa awak kapal terus berlayar. Dari Norwegia dan Denmark diorganisir patroli berdurasi pendek, terutama dengan unit tipe 7 dan tipe 23. Kapal selam kecil ini, yang dirancang untuk operasi pesisir, menyerang kapal sekutu di Laut Utara dan Baltik. Hasilnya minimal. Keunggulan udara dan laut musuh membuat keberhasilan hampir mustahil. Dalam hitungan minggu, perang kapal selam berubah menjadi serangkaian misi pengorbanan. Para komandan tahu bahwa hanya sedikit awak yang akan kembali. Pada bulan Januari dan Februari, sekutu maju di pelabuhan Prancis yang masih diduduki. Garnisun Jerman bertahan hingga perbekalan mereka habis. Pangkalan-pangkalan yang dibentengi di Lorient dan Saint-Nazaire, yang dibangun dengan atap beton setebal beberapa meter, menahan serangan udara tetapi menjadi sepenuhnya terisolasi. Kapal selam yang terjebak di dalamnya menjadi monumen yang tidak bergerak. Kriegsmarine telah kehilangan kemampuan untuk beroperasi di Atlantik. Sementara itu, galangan kapal di utara terus dibom tanpa henti. Di Kiel, bengkel perakitan hancur total dan di Wilhelmshaven dermaga dipenuhi dengan puing-puing kapal yang hangus. Para insinyur mencoba menjaga agar kapal selam terakhir yang tersedia tetap beroperasi, tetapi tidak ada cukup bahan bakar atau torpedo dalam jumlah besar. Bengkel hampir tidak dapat memperbaiki kerusakan kecil. Perang telah mencapai gerbang Jerman sendiri. Menghadapi kekalahan yang akan datang, Dönitz mulai merencanakan fase terakhir armada. Tujuannya adalah mencegah kapal selam jatuh ke tangan musuh. Dari markasnya di Schleswig-Holstein, ia menyusun Operasi Regenbogen, Pelangi, perintah rahasia yang menginstruksikan semua awak untuk menenggelamkan kapal mereka jika terjadi penyerahan diri. Rencana itu mengikuti prinsip yang sama dengan penenggelaman diri Perang Dunia Pertama di Scapa Flow, menghancurkan material daripada menyerahkannya. Dönitz berpendapat bahwa kapal selam adalah simbol kehormatan angkatan laut dan tidak boleh digunakan oleh kekuatan lain. Pada bulan April, kekacauan melanda pangkalan-pangkalan. Kemajuan sekutu dari barat dan Soviet dari timur menutup pengepungan di Jerman. Kapal selam yang berlabuh di Baltik menerima perintah untuk mengevakuasi warga sipil dan tentara ke utara. Selama operasi itu, beberapa unit diserang oleh penerbangan Soviet. Di pelabuhan Gotenhafen, sekarang Dynia, torpedo udara menenggelamkan kapal Wilhelm Gustloff yang mengangkut ribuan pengungsi. Tragedi itu menjadi salah satu bencana angkatan laut terbesar dalam sejarah. Kapal selam yang mengawal konvoi menyelamatkan sedikit korban selamat. Pada akhir April, ketika Berlin sudah dikepung, komunikasi antara komando tinggi dan pangkalan hampir menghilang. Dönitz mendirikan markasnya di Plön dan kemudian di Flensburg, dari mana ia mencoba mempertahankan kendali angkatan laut. Pada tanggal 30 April, ia menerima berita kematian Hitler dan penunjukannya sebagai penerus.
Di tengah keruntuhan total, ia mengambil alih komando Reich dan mempertahankan operasi Regenbogen sebagai arahan utama untuk armada. Tujuannya adalah untuk menegosiasikan penyerahan diri dengan Sekutu Barat sambil mencegah kapal selam ditangkap utuh. Pada hari-hari pertama bulan Mei, penenggelaman diri dimulai. Di dermaga Kiel, para komandan membuka katup utama dan membiarkan air masuk. Lambung kapal miring perlahan hingga menghilang di bawah permukaan. Di Wilhelmshaven, lebih dari selusin unit ditenggelamkan secara terkoordinasi. Di Hamburg, staf teknis menghancurkan cetak biru, periskop, dan peralatan komunikasi sebelum meninggalkan bengkel. Di Flensburg, Dönitz mengirim pesan terakhir ke semua flotila. Penuhi tugas Anda sampai akhir. Meskipun demikian, tidak semua komandan mengikuti perintah. Beberapa memutuskan untuk menyerah untuk menghindari lebih banyak korban jiwa. Di Norwegia, beberapa kapal selam menyerahkan bendera mereka tanpa perlawanan. Yang lain mencoba melarikan diri ke utara dengan harapan mencapai pelabuhan netral, hanya sedikit yang berhasil. Pesawat tempur sekutu mengawasi rute Laut Utara dan menenggelamkan beberapa unit yang mencoba melarikan diri. Perairan di lepas pantai Denmark dipenuhi dengan puing-puing lambung dan noda bahan bakar. Pada tanggal 7 Mei 1945, Jerman menandatangani kapitulasi total. Dönitz, yang baru memerintah selama seminggu, memerintahkan untuk menangguhkan operasi Regenbogen untuk menghindari pembalasan sekutu. Saat itu, lebih dari 150 kapal selam sudah tidak beroperasi, sementara sekitar 100 diserahkan pada hari-hari berikutnya kepada Inggris dan Amerika Serikat. Di Lorient dan Saint-Nazaire, sekutu menemukan puluhan U-boot utuh, masih dengan torpedo di tabungnya. Awak kapal menyerah tanpa perlawanan. Sekutu dengan cepat mengatur operasi Deadlight yang bertujuan untuk menghilangkan kapal selam yang ditangkap. Dalam bulan-bulan berikutnya, mayoritas ditarik ke Atlantik dan sengaja ditenggelamkan. Hanya beberapa unit yang disimpan untuk dipelajari atau dipamerkan. U-977 dan U-530 berhasil melarikan diri untuk sementara waktu. Tiba beberapa bulan kemudian di pelabuhan Amerika Selatan. Tetapi kedatangan mereka tidak mengubah hasil akhir. Armada kapal selam Jerman telah berhenti ada. Di dermaga Wilhelmshaven, perairan tertutup puing-puing. Pangkalan-pangkalan yang pernah menjadi benteng tak terkalahkan berubah menjadi kuburan logam. Awak kapal yang selamat ditawan. Banyak pelaut menghabiskan bertahun-tahun di kamp sekutu sebelum kembali ke Jerman. Dönitz ditangkap di markasnya di Flensburg dan kemudian diadili di Nuremberg, di mana ia membela perilaku senjatanya dan mengklaim telah bertindak karena tugas dan bukan karena ideologi. Dengan berakhirnya perang, sisa-sisa armada dibagi di antara kekuatan pemenang. Uni Soviet, Inggris Raya, dan Amerika Serikat mempelajari model canggih tipe 21 dan tipe 23 untuk menerapkan inovasi mereka dalam program kapal selam mereka sendiri. Dengan demikian, teknik Jerman bertahan dalam teknologi pasca perang, bahkan ketika Kriegsmarine telah menghilang. Pada tahun-tahun berikutnya, beberapa lambung yang tenggelam diangkat kembali dan dibongkar, tetapi banyak yang tetap berada di dasar laut. Di pantai Jerman, Norwegia, dan Prancis, sisa-sisa puluhan U-boot yang hancur selama hari-hari kekacauan itu masih tersimpan. Masing-masing mewakili fragmen akhir dari sebuah era orang-orang yang bertempur di bawah air, percaya hingga saat terakhir bahwa pengorbanan mereka masuk akal. Dari musuh menjadi peninggalan, nasib akhir kapal selam Jerman. Perang telah berakhir, tetapi kapal selam Reich tetap ada dalam pikiran kekuatan pemenang. Ketika Jerman menandatangani penyerahan diri pada Mei 1945, lebih dari 100 U-boot tetap utuh di berbagai pelabuhan Eropa. Sekutu memahami bahwa armada itu, yang dibangun dengan teknologi canggih, mewakili potensi bahaya dan juga peluang untuk dipelajari. Dengan demikian lahirlah Operasi Deadlight, penenggelaman kapal selam terencana terbesar dalam sejarah. Di bawah kendali Inggris, rencana itu diluncurkan pada November 1945. U-boot yang ditangkap dikonsentrasikan di pelabuhan Skotlandia Loch Ryan dan Londonderry, di mana teknisi dan pelaut sekutu melakukan inventarisasi terperinci.
Secara total, lebih dari 150 unit didaftarkan, sebagian besar dari tipe 7 dan tipe 9, meskipun juga termasuk contoh dari seri baru tipe 21 dan tipe 23. Tujuannya jelas, menghilangkan armada Jerman untuk mencegah pengetahuan teknis menyebar, dan pada saat yang sama, menganalisis tekniknya sebelum menghancurkannya. Kapal selam diperiksa satu persatu. Torpedo, bahan bakar, dan peralatan komunikasi dikeluarkan. Banyak yang menunjukkan kerusakan perang, tetapi yang lain dalam kondisi pelestarian yang sempurna. Selama berminggu-minggu, dermaga Skotlandia dipenuhi lambung abu-abu yang berbaris dalam diam, dengan lencana masih terlihat di menara mereka. Pada bulan Desember, kapal tunda pertama mulai menyeret mereka ke laut, menuju titik yang ditentukan untuk penenggelaman mereka. Prosedurnya rutin, meskipun tidak tanpa bahaya. Setiap kapal selam diikat ke kapal tunda dan dibawa sekitar 100 mil barat laut Irlandia. Di sana katup dibuka atau peledak ditempatkan di lambung. Beberapa tenggelam perlahan, yang lain pecah menjadi dua karena arus atau badai. Dalam beberapa kesempatan, kapal terlepas dari tali mereka dan tenggelam sebelum mencapai area yang ditentukan. Pada akhir operasi, lebih dari 110 U-boat tergeletak di dasar Atlantik. Sementara Inggris melakukan deadlight, kekuatan lain mulai memilih unit yang akan mereka pertahankan untuk dianalisis. Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Uni Soviet sepakat bahwa teknologi Jerman melebihi teknologi armada mereka sendiri dalam beberapa aspek. Model tipe 21 dan tipe 23 membangkitkan minat khusus karena kecepatan tenggelamnya, desain lambung, dan sistem baterai otonomi tinggi. Orang Amerika memindahkan beberapa contoh ke pelabuhan Portsmouth dan kemudian ke Groton, di mana insinyur Angkatan Laut memeriksa setiap detail. U-2513 dan U-3008 diuji di Atlantik dengan awak campuran. Laporan Departemen Angkatan Laut mengakui bahwa sistem propulsi Jerman menawarkan kinerja bawah air yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laksamana Chester Nimitz menyebut tipe 21 sebagai titik awal untuk kapal selam modern. Secara paralel, Uni Soviet mengklaim beberapa lambung yang jatuh di zona pendudukan mereka. Di galangan kapal Szczecin dan Gdynia, teknisi Soviet membongkar peralatan, menyalin cetak biru, dan mengadaptasi sebagian teknologi untuk model Project 613 dan Project 611 masa depan mereka, yang akan menjadi dasar untuk generasi baru kapal selam pasca perang. Inggris pada bagiannya mempelajari desain periskop, sistem kontrol, dan bentuk lambung hidrodinamis, yang kemudian akan memengaruhi kelas porpoise dan Oberon mereka. Warisan teknis Kriegsmarine menyebar dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, Angkatan Laut Utama Dunia memasukkan konsep yang terinspirasi oleh U-boat Jerman. Lambung yang lebih ramping, mesin diesel listrik efisiensi tinggi, dan baterai tahan lama. Perlombaan teknologi yang dimulai di bawah bom kini berlanjut di masa damai, didorong oleh pembelajaran yang diperoleh dari sisa-sisa musuh yang dikalahkan. Tidak semua kapal selam dihancurkan, beberapa dipertahankan sebagai kesaksian dari suatu era. Pada tahun 1950-an, U-505 yang ditangkap utuh pada tahun 1944 oleh pasukan Amerika Serikat dipindahkan ke Chicago, di mana ia menjadi pusat perhatian Museum Sains dan Industri. Interiornya dipertahankan hampir tanpa modifikasi, menunjukkan kepada publik lingkungan tempat awak Jerman hidup di bawah laut. Di Jerman, U-2540 model 21 yang telah ditenggelamkan oleh awaknya sendiri pada Mei 1945 diapungkan kembali bertahun-tahun kemudian dan dipulihkan untuk Angkatan Laut Republik Federal. Dinamai ulang sebagai Wilhelm Bauer, ia menjabat sebagai platform pengujian hingga 1982 dan kemudian diubah menjadi museum di Pelabuhan Bremerhaven. Yang lain, seperti U-995 di Labu, juga dipulihkan dan dibuka untuk umum. Unit-unit ini menjadi monumen diam bagi para pelaut yang tidak kembali. Selama dekade berikutnya, minat pada U-boat tumbuh di kalangan sejarawan dan penjelajah bawah laut. Pada tahun 90-an, tim penyelam dan kendaraan robot menemukan beberapa kapal selam yang tenggelam selama operasi Deadlight.
Gambar menunjukkan lambung tertutup alga, miring di dasar berpasir, masih dikenali dari menara dan nomor serinya. Beberapa tetap utuh secara mengejutkan dengan palka tertutup dan periskop masih tegak. Investigasi mengkonfirmasi bahwa penenggelaman dilakukan dalam kondisi ekstrem. Badai, ledakan yang tidak disengaja, dan kesalahan penarikan menyebabkan banyak unit tenggelam lebih awal dari yang diperkirakan. Arkeolog laut membuat katalog setiap temuan dan membuat peta digital puing-puing yang menjadi salah satu kuburan bawah laut terbesar di dunia. Secara total, lebih dari 100 lambung Jerman beristirahat di area 500 km persegi di Atlantik Utara. Minat ilmiah dikombinasikan dengan komponen manusia. Asosiasi Veteran dan Keluarga Pelaut Jerman mulai mengatur kunjungan peringatan ke tempat-tempat penenggelaman. Dalam upacara yang bijaksana, mereka meletakkan karangan bunga di atas koordinat yang terdaftar. Bagi banyak orang, itu adalah kesempatan pertama untuk memberikan penghormatan kepada mereka yang telah menghilang tanpa kuburan. Perairan dingin Atlantik menjadi peringatan alami bagi ribuan pria yang hidup dan mati di dalam baja. Pasca perang juga mengubah makna simbolis U-Boote. Selama konflik, mereka mewakili kekuatan Reich ketiga dan ancaman tak terlihat dari laut. Seiring waktu, citra mereka terlepas dari propaganda dan menjadi bagian dari memori teknis dan manusiawi perang. Insinyur dan ahli museum menyajikannya sebagai kesaksian kecerdikan Angkatan Laut Jerman, sementara sejarawan mengingat biaya manusia dari penggunaannya. Studi tentang puing-puing mengungkapkan detail yang telah disembunyikan selama beberapa dekade. Di bagian dalam beberapa lambung ditemukan peralatan pribadi, alat, dan fragmen dokumentasi teknis. Benda-benda ini menawarkan pandangan intim tentang kehidupan di kapal, buku harian, surat, lencana yang terkorosi oleh garam. Dalam banyak kasus, pihak berwenang memilih untuk tidak memulihkan jenazah awak kapal, menganggap kapal selam sebagai makam perang. Seiring berjalannya waktu, U-Boote yang selamat menjadi titik referensi sejarah. Di Bremerhaven, Labo, London, dan Chicago, pengunjung dapat berjalan melalui lorong-lorong sempit mereka dan mendengarkan rekaman yang menciptakan kembali suara mesin dan perintah penyelaman. Di ruang-ruang itu, perang disajikan bukan sebagai kemuliaan, tetapi sebagai peringatan. Setiap katup, setiap ranjang, dan setiap torpedo yang dipajang membangkitkan campuran kebanggaan teknologi dan tragedi manusia yang mendefinisikan armada Jerman. Warisan teknis juga sangat mendalam. Inovasi tipe 21 dan tipe 23 menandai awal era kapal selam modern. Solusi mekanis mereka memengaruhi pengembangan unit nuklir berikutnya, dari model Nautilus Amerika Serikat pertama hingga model Hotel dan Foxtrot Soviet. Meskipun lahir dalam kekalahan, konsep mereka terus hidup di lautan dunia.